Halo, apa kabar? Salam kenal, namaku Cesa Riodianti, kalian bisa panggil aku Ayu. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir nonton videoku ini. Kalian yang sedang belajar tentang fashion, anak SMK Tata Busana, mahasiswa Tata Busana, kalian bisa subscribe channel YouTube aku untuk dapatkan tips dan trik menjahit, tips dan trik pola busana, dan menggambar busana seperti video tutorial yang kalian lihat saat ini. Tutorial kali ini aku coba gambar baju lamarannya Aurel. Kalian udah tahu kan ya siapa Aurel? Atau belum tahu? Jadi Aurel ini putrinya Anang Hermansyah dan Krisdayanti. Baju lamarannya kemarin tuh aku suka banget konsepnya dengan warna ungu muda. Jadi memang brandingnya si Aurel sama si Atta ini kan selalu ada kesan ungunya. Nah jadi ungunya ini pun aku juga suka warna ungunya ini. Jadi aku kepikiran deh buat bikin tutorial ini dan tunjukin ke kalian gimana caranya. Seperti biasa aku bikin tutorialnya dimulai dari bikin proporsi tubuh wanita dengan perbandingan 9,5 kali tinggi kepala. Kalian yang mau tahu gimana caranya aku bikin proporsi tubuh ini secara lengkap, kalian bisa lihat di video aku sebelum ini. Kalian bisa lihat langsung aja di channel YouTube aku, bagian video atau playlistnya. Kalian cari yang tutorial menggambar ya. Aku mau sharing peralatan apa aja yang aku pakai. Kertasnya aku pakai kertas sketchbook merek Kiki. Dia agak bertekstur walaupun aku kurang suka, tapi nggak masalah sih ya, karena memang punyanya itu. Juga aku pakai pensil Faber-Castell ukuran 0,7. Kenapa pakai 0,7? Karena tanganku ini kasar, jadi gampang patah banget kalau pakai pensil mekanik yang ukuran 0,5. Dan aku cari-cari ini Faber-Castell cuma satu-satunya dia yang punya ukuran 0,7 gitu. Kalian kalau ada yang tanya kayak gini, Mbak aku tuh bikin proporsi tegak lurus udah bisa, tapi kalau bikin yang modelnya agak bergaya serong dan lain sebagainya itu gimana caranya? Kalau caraku, aku biasanya tinggal contek aja cara model ini bergaya ketika difoto itu kayak gimana. Kalau aku pakainya buku ini nih. Jadi ini tuh buku fotokopian yang aku nemu di toko buku bekas. Ada 5 atau 6 aku lupa. Dan aku tuh ngerasa beruntung banget ketemu buku ini, karena aku bisa lihat contek langsung macam-macam gambar gayanya si model gitu deh. Ini sebenarnya bukunya gayanya agak lawas, tapi nggak masalah karena yang aku ambil itu cuma gaya-gaya modelnya aja. Tapi kalau kalian nggak punya ini, tenang aja, kalian bisa lihat itu di Instagram kan banyak banget tuh foto-foto model baju kan. Nah kalian bisa contek itu gaya kakinya, gaya tangan, gaya badan, suka-suka kalian. Kan jadi kelewatan tadi tuh aku mau cerita merek cat air yang aku pakai. Aku pakainya Pentel yang isinya ada 12. Aku tahu ini dari review-review yang ada di Google. Pentel ini katanya cukup bagus dengan pigmented yang cukup kuat. Aku juga ngerasa kayak gitu. Aku sebenarnya jujur jarang banget pakai cat air buat gambar busana, karena aku memang nggak terbiasa. Dulu juga belajar juga cat air juga sedikit banget. Aku lebih terbiasa pakai pensil warna kering. Tapi karena aku harus ngajarin siswa-siswaku kan, jadinya mau gak mau aku belajar cat air. Seperti itu teman-teman. Nah seperti yang kalian lihat bajunya Aurel itu kan, dia kan warnanya ungu muda. Aku campur antara merah dan biru, dapatnya ungu. Ungunya ini aku ambil yang ungunya terong yang lebih muda, jadi birunya itu harus lebih banyak. Ini aku pakai kuas apa sih ya? Aduh aku lupa itu mereknya apa. Ini sebenarnya ukurannya itu sumpah gede banget, tapi karena kuasku yang lain, aku beli yang kecil-kecil juga kan. Yang kecil-kecil itu tidak lebih baik daripada yang ukuran saat ini aku pakai. Jadi ya udah aku pakai ini aja deh. Toh juga bagian ujungnya runcing, masih bisa aku pakai. Jadi kalau kalian mau pilih kuas untuk cat air, kalian lihat dulu review di Google itu kayak gimana, terus pilih juga nomornya yang kayak gimana ya. Ini aku gores aja pelan-pelan kuasnya. Aku harus hati-hati banget karena tadi jujur aku memang enggak terbiasa. Maaf ya kalau mungkin gambar cat airku ini agak belepotan.
Karena aku memang belum berani pakai cat air, jadi untuk gradasi gelap terang shadingnya aku nanti mau gabung pakai pensil warna kering Faber-Castell aja guys. Kalian kalau pakai cat air itu dikit-dikit aja, pelan-pelan, hati banget. Kalian coba dulu di kertas yang lain gimana goresannya, udah cukup bagus belum ya? Gimana? Menurut kalian warna ungunya sama gak sih kayak warna kebayanya si Aurel itu tuh? Kalau aku kira sih mungkin agak kurang agak kurang biru sedikit ya. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting tutorial lanjut. Oh iya, aku jadi ingat waktu proses ngecat air ini, kertas si sketchbook Kiki ini dia itu kayak basah, jadinya dia menggelembung gitu loh. Aku kurang tahu gimana kalau pakai jenis kertas yang lain. Kan ada tuh kertas khusus untuk gambar cat air. Apakah dia lebih menyerap air, jadi nggak ada apa sih gembung-gembungnya gitu sih. Tapi kalau aku jujur pakai si Kiki ini yang sketchbook ini dengan cat air sih memang ada menggelembungnya. Cuman itu bukan masalah besar, karena kalau memang kan aku kan nanti proses selanjutnya kan nunggu sampai kering dulu nih. Nah kalau masih gelembung, biasanya aku setrika dulu, jujur pakai setrika untuk ngalusin lagi gelembung-gelembungnya itu tadi yang basah karena air. Kok lucu sih Mbak Ayu itu bukannya ngajarin yang bener pakai cat airnya kayak gimana. Ya gimana ya, namanya orang itu kan harus punya jiwa pembelajar. Walaupun dulu aku sudah cukup mahir pakai yang namanya Faber-Castell yang kering ini, tapi kan aku juga nggak mau kalau aku stuck cuma di pensil ini kan. Nah aku belajar pakai cat air, pakai namanya marker kayak gini nih. Kalian lihat sendiri. Ini aku mulai belajar setelah aku lulus kuliah. Jadi bukan ketika kuliah. Jadi memang harus, jiwa pembelajar itu harus selalu ada. Kalian harus mencoba seperti menjadi gelas kosong. Jadi kalau diisi air itu tuh nggak penuh-penuh. Kalian harus selalu haus akan ilmu, belajar lagi karena teknik yang seperti ini kan selalu berkembang, selalu ada up to date-nya lagi seperti itu. Nah kalian lihat itu di bagian roknya. Kalau kalian lihat rok yang dipakai Aurel itu kan dia kan pakai songket yang kombinasi antara warna silver dan warna ungu muda. Jadi untuk warna silvernya aku pakai Faber-Castell kering ini yang warnanya abu-abu, bukan silver ya, warnanya agak abu-abu. Aku double aja, aku timpa dengan goresan yang tipis dan halus. Rok yang dipakai sama Aurel ini dia cantik banget ya, dari kain tradisional songket. Songket itu asalnya mana coba? Palembang ya. Jadi songket tradisionalnya ini motifnya, warnanya cakep banget, sesuai banget dengan kebaya yang dipakai sama Aurel. Kalau kalian lihat itu motifnya cukup simple aja, jadi aku cukup gores-gores garis-garis aja sesuai motif asli songketnya itu. Nanti di situ aku mau tambahin sedikit detail-detail seperti payet. Kalian lihat sendiri itu kayak ada detail payet yang bling-bling. Nah itu nanti mau ditambahin di situ. Ini untuk dasar motifnya aku cukup pakai pensil warna abu-abu aja, karena si roknya itu kan seperti di awal tadi aku bilang dia kayak ada gradasi antara ungu dan abu-abu. Kalau ada yang tanya, Mbak, aku kalau mau belajar gambar busana kayak gini harus kursus nggak sih? Harus sekolah nggak sih? Menurut aku sih gambar busana kayak gini kalian itu pilihan, bisa otodidak, bisa kalian kursus, bisa sekolah. Kalau sekolah itu kan nggak hanya gambar busana, tapi kalian juga belajar komplit tentang fashion. Kalau kursus kalian bisa ambil kursus singkat yang spesialisanya gambar busana aja. Jadi kalian di sana pasti nanti akan dibantu oleh guru yang profesional di bidangnya. Gimana cara gambar, gimana cara ambil warna tertentu dan lain sebagainya. Kalau otodidak boleh aja, asal kalian semangat cari literasi dari luar, dari dalam negeri.
karena kalau aku lihat sih tutorial kayak gitu kan pastinya banyaknya dari luar negeri ya. Jadi kemampuan bahasa Inggrisnya sih otomatis akan membantu banget untuk memahami apa yang diajarkan sama si instrukturnya. Kita lanjut ya, kebayanya si Aurel ini kan dia motifnya hanya berupa garis-garis lengkung. Jadi gampang aja, aku tinggal ngikutin motifnya pakai pensil dulu, lalu aku timpa dengan bolpen putih gel mereknya Sakura yang ukurannya 10. Nah, untuk membuat si motifnya ini kalian tinggal ngikutin aja dengan gambar fotonya persis plek bisa, tapi kalian tetap harus perhatikan keseimbangan dan letak-letak motifnya itu. Motif ini letaknya di bagian tubuh yang mana, lalu juga keseimbangannya, ukurannya dengan gambarnya kalian itu ukurannya harus sama. Diusahakan seperti itu. Jadi nanti pun hasil gambarnya terlihat lebih nyata. Sakura gel ini aku beli di Shopee, di marketplace. Ini sebenarnya ada beberapa merek. Aku pakai Sakura ini karena aku lihat reviewnya cukup bagus. Aku dapat satu pak itu isinya ada 3, ada ukuran kecil, sedang sama yang besar. Nah, aku pakai yang ukurannya yang paling gede ini. Si bolpen gelnya ini itu enak banget. Jadi aku pakai tidak hanya untuk menggambar motif ini, tapi aku juga sering pakai bolpen ini untuk membuat bling-bling payet. Jadi dia lebih hidup, lebih kilaunya dapet gitu daripada kalau aku pakai cat air putih atau cat akrilik putih, apalagi sama pensil warna putih itu nggak kelihatan sama sekali. Jadi untuk dapat kesan bling-bling payet yang nyata, aku harus pakai bolpen gel ini. Untuk bikin kesan payetnya yang bling-bling yang kilau itu, aku cukup bikin bulatan-bulatan kecil, bukan bulatan ya, lebih ke titik tapi dia padat. Ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil, kalian suka-suka aja. Tapi saat ini aku pakai ukuran yang sama semua di semua titik. Untuk bagian detail di dada, Sabrina dadanya itu ya, sama aku masih pakai bolpen gel. Cukup titik-titik besar kecil. Nanti juga aku mau campur pakai drawing pen yang warnanya hitam kan, untuk kesan lebih kuatnya. Jadi kuat si payetnya itu, karena ini sih juga sebenarnya bisa kalian pakai spidol, bisa pakai bolpen warna kan ada ya, bolpen gel warna, ada juga yang ada glitternya. Kalian bisa pakai itu juga. Coba aja, kalian bisa bereksperimen dengan semua alat ya. Ini juga di bagian rok songketnya aku masih tambah dengan payetnya, sama pakai bolpen gel Sakura, juga campur dengan drawing pen, bikin titik-titik besar kecil, dicampur aja, acak, tinggal ngikutin motifnya biar kesan blingnya kuat, biar kesan motifnya kelihatan lebih kuat lagi, seperti itu. Bikin gambar kayak gini kan memang harus sabar banget. Kalian tahu aku bikin gambar ini dari awal bikin proporsi sampai finishing akhir itu aku membutuhkan waktu kurang lebih 2 sampai 2,5 jam untuk mendapatkan detail yang kayak gini aja loh. Jadi ya memang kita harus latihan sabar. Dan gambar ini pun jadi bikin aku tambah jadi kayak latihan refleksi diri, untuk menyabarkan diri, untuk refreshing juga, untuk kegiatan yang menyenangkan, positif, hobi yang menyenangkan. Aku suka banget gambar kayak gini, selain menjahit tentunya ya. Kalian juga yang butuh seperti terapi misalnya untuk menenangkan diri, kalian bisa latihan menggambar seperti ini. Sambil latihan, kalian sambil menenangkan, menterapi diri sendiri. Ditambah kalau kalian bikinnya itu tuh sama musik-musik yang menyenangkan yang kalian suka, lala, nyenengin loh. Enaknya bolpen gel Sakura ini, dia itu kalau aku timpa lagi dengan pensil warna, motif gel putihnya itu nggak ketutup sama pensil warna. Jadi kalau aku mau kasih tambahan shading lagi di kain dasarnya, di warna dasarnya, si motif yang barusan aku buat itu tadi itu tuh nggak akan rusak, enak banget jadinya.
Nah sekarang aku sedang kasih shading di bagian selendang. Jadi kasih kesan gelap terang gitu ya. Tinggal ngikutin motif jatuhnya si kain ini. Biar kesannya dia kelihatan jatuh, kayaknya kelihatan lebih nyata, lebih flowy, lebih jatuh kayak gitu. Sudah sampai di bagian akhir, jadi aku tinggal tambahin detail-detail shading di bagian kulit aja, kesan gradasi biar kulitnya itu kelihatan lebih hidup, lebih nyata. Aku pakai pensil warna coklat yang lebih tua sedikit dari warna kulitnya. Untuk bikin goresan bagian tepi ini, kalian pastikan pensil kalian itu benar-benar runcing. Lalu kalian buat goresan di bagian tepi itu yang tipis dengan tekanan yang cukup kuat. Jadi goresannya itu tuh nanti kelihatan lebih bold hasilnya. Lebih bold itu lebih tegas hasilnya kayak gitu. Nah karena aku saat ini lagi suka warna boldnya itu tuh yang menyatu dengan warna bajunya, jadi aku pakai pinsel warna. Kalau yang lalu kan aku coba pakai drawing pen, kesannya itu kan jadi lebih tegas, lebih kuat. Ini masalah karakter aja, kalian bisa goresnya ini pakai drawing pen boleh, pakai pensil warna seperti yang sedang aku lakukan saat ini pun juga boleh. Itu sesuai karakter kalian masing-masing aja ya. Nah sudah sampai di akhir video nih. Terima kasih buat kalian semua ya yang sudah mau tonton video aku ini sampai akhir. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng ya. Bye bye.